Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat. Salah satunya adalah nikmat kesehatan yang sampai pada saat ini kita masih dipertemukan di bulan suci yang penuh ampunan, yang penuh rahmat, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga selalu taat kepada sunnah dan ajarannya. Anak-anak ibu semua, perkenalkan nama Ibu Nur Tanzila. Ibu akan bertausiah dengan tema macam-macam puasa. Sebagaimana perintah puasa telah tercantum di surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Ada yang tahu tidak anak-anak macam-macam puasa itu apa aja? Ya, puasa itu dibagi menjadi 4. Yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga adalah puasa makruh, yang keempat puasa yang diharamkan. Puasa wajib adalah puasa yang dilakukan oleh seluruh umat muslim dan apabila ditinggalkan akan berdosa. Contohnya yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa wajib yang dilaksanakan oleh seluruh umat muslim yang sudah balik dan dilakukan sebulan penuh, dan di dalamnya terdapat amalan-amalan yang dilaksanakan. Contohnya sholat tarawih, melaksanakan sedekah, membaca Al-Quran, dan makan sahur. Puasa wajib yang kedua adalah puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena janji. Contohnya apabila seseorang sedang sakit parah, lalu orang tersebut memohon kepada Allah, "Ya Allah, apabila saya sembuh nanti, saya akan berjanji bernazar dengan berpuasa 3 hari kelak." Lalu orang tersebut sembuh dari penyakitnya dan wajib memenuhi nazarnya dengan berpuasa sebanyak yang ia ucapkan pada saat itu. Puasa wajib yang ketiga adalah puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa wajib yang dilakukan karena denda pelanggaran terhadap hukum ajaran Islam, yaitu contohnya misalnya membunuh umat muslim dengan tidak sengaja,
Terus contoh yang lainnya mencukur rambut ketika berihram. Terus tidak mampu memenuhi nazar. Yang keempat, kafarat karena melanggar sumpah dengan menyebut nama Allah. Yang kelima, berburu di waktu ihram. Macam-macam puasa yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dilakukan oleh umat muslim dan apabila dikerjakan dapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya puasa sunnah yang pertama adalah puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa sunnah yang dilakukan di bulan setelah bulan Ramadan. Biasanya dilakukan 6 hari di bulan Syawal dan dilakukan berturut-turut di hari kedua bulan Syawal. Puasa sunnah yang kedua adalah puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dianjurkan oleh umat muslim yang tidak melakukan ibadah haji. Puasa ini biasanya dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Keistimewaannya adalah menghapus dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Puasa sunnah yang ketiga adalah puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah, di mana pada saat itu jamaah haji sedang melakukan persiapan Arafah di Mina dengan membawa bekal air Zam-Zam. Puasa sunnah yang keempat adalah puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan selang-seling. Maksudnya sehari puasa, sehari tidak. Tujuannya apa? Untuk meneladani puasa Nabi Daud. Puasa sunnah yang kelima adalah puasa Senin dan Kamis. Biasanya umat muslim banyak melakukan puasa ini. Mengapa? Karena pada hari Senin bertepatan diperingatinya kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan hari Kamis diperingati turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan pada malam nuzulul Quran. Macam-macam puasa yang ketiga adalah puasa makruh. Makruh adalah suatu larangan menurut syara yang terhadap suatu perbuatan yang belum pasti dan tidak ada dalil yang mengharamkan terhadap perbuatan tersebut. Contohnya puasa makruh itu misalnya puasa di hari Jumat, puasa di hari Sabtu dan di hari Minggu. Kenapa tidak diperbolehkan puasa di ketiga hari tersebut? Karena banyak bangsa-bangsa kaum Yahudi dan Nasrani mengagungkan hari tersebut, sehingga kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Puasa makruh yang selanjutnya adalah puasa sepanjang tahun. Makruh hukumnya puasa sepanjang tahun karena khawatir dapat terjadinya bahaya dan khawatir terjadinya melalaikan hak orang lain. Puasa makruh diperuntukkan untuk orang yang sakit, orang yang berpergian jauh, ibu menyusui, ibu hamil, dan orang yang sudah tua renta.
Kenapa mereka tidak diperbolehkan berpuasa? Karena musyaqqah. Takutnya musyaqqah itu artinya dibebani, takutnya terlalu berat untuk melakukan puasa. Puasa yang keempat adalah puasa yang diharamkan. Maksudnya puasa yang tidak boleh dilakukan karena hukumnya haram. Contohnya yang pertama adalah puasa di hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Itu haram hukumnya jika berpuasa. Yang kedua, puasa di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Itu juga hukumnya haram untuk berpuasa. Yang ketiga, puasa di hari Tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang keempat, belum waktunya puasa sudah memulai puasa, itu juga tidak boleh, diharamkan. Yang keempat, puasa ketika sedang berhalangan, contohnya seperti datang bulan. Demikianlah tausiah yang Ibu sampaikan, semoga dapat bermanfaat buat anak-anak Ibu semuanya. Sebelum Ibu tutup, ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke Danau Toba, bersih dari sampah plastik, perbanyak amal di bulan puasa, semoga menjadi amal yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.